Belum ada. Oke, saya sekarang mau masuk ke definisi ulama ya. Tadi ulama itu orang yang punya akal, punya pengetahuan, diamalkan jadi peristiwa, jadi rumus, itu alim. Tidak harus ulama itu berkhutbah, punya santri, enggak. Setiap orang itu punya bibit ilmu, tergantung di bidang apa. Ini kata kunci. Faham ya? Itu ulama al-amilin. Yang kedua, hukama, ini beda. Kalau hukama di sini definisinya al-hukama al-ulama hal aqsam. Bentar. Wal ulama bidzatillah. Hukama itu orang yang ahli hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan, pengalaman, ketelatenan, keuletan, itu hakim namanya. Hakim. Ada alim, ada hakim. Kalau di Quran itu begini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra 85. Allah itu agak merendahkan levelnya ilmu. Kalau ilmu sedikit, wa ma utitum, kalian tidak diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Artinya apa? Ilmu itu sifatnya kuantiti, terbatas, sedikit, banyak banget, itu ilmu. Ada profesor naik kapal ketemu perenang, ini profesor ahli ilmu pengetahuan di kampus, ketemu orang yang bisa renang, tapi profesor ini nggak bisa renang. Profesor nggak bisa renang. Ada orang biasa, orang bodoh lah, bisa renang. Kapalnya guling, kira-kira siapa yang selamat? Yang bisa renang, meskipun dia bukan profesor. Profesornya helm, meskipun dia punya sederet gelar, dihormati, tapi dalam bidang dunia perenangan, berenang dia kalah. Ada profesor, kiai, wali naik mobil, mobilnya bocor, tapi nggak bisa nambal ban. Butuh siapa? Orang yang punya ilmu tambal ban. Artinya apa? Di bidang tambal ban, kiai, ulama ini bodoh, kalah sama tukang tambal ban. Paham nggak? Paham ya? Artinya apa? Kita ini setara, saling membutuhkan, saling gotong royong. Kalau Anda ada orang pinter, hafal Quran, hafal hadis, Nabi, tapi sendirian di masjid, ada jamaah nggak? Ada jamaah nggak? Gak bisa, dia butuh orang rendah, butuh makmum, yang cleaning service itu, yang suka mabok itu, yang suka zina itu, udah sana jamaah. Orang baik itu butuh orang buruk. Ulama itu, kiai butuh santri, imam butuh, sehebat Anda baca Qur'annya fasih, suaranya bagus, kalau sendirian di masjid mau ngapain ente? Main karambol? Mau main biliar? Tidak bisa, butuh jamaah. Orang-orang jahat itu, imam tergantung makmum, makmum tergantung. Kalau semua jamaah sama masjid bajingan semua, ya gak bisa jamaah, nggak ada imamnya. Saling membutuhkan, makanya jangan merendahkan orang lain. Bawahan butuh atasan, ya kan? Saya pemilik perusahaan, mengapa? Ada karyawan. Coba karyawan saya demo semua, nggak masuk,
buyar saya. Paham nggak? Itu namanya kesalingan, pasangan bawahan atasan, atasan bawahan. Anda pakai baju atasan, kalau nggak pakai celana nggak ada bawahan, pakai celana dalam kan lucu, pakai kopiah, pakai serban, tapi nggak pakai sarung, nggak pakai apa? Sarung, kan ya lucu kan? Sebaliknya pakai sarung tapi nggak pakai baju, coba. Makanya lah kita sekarang orang yang merasa di atas, atasan, merendahkan bawahan. Orang tua atas kan ya, merendahkan anaknya. Anaknya dipaksa, anaknya dianu. Anak akhirnya melawan orang tua. Coba teruskan sendiri tuh. Itu rahasia kenapa Rasulullah tidak pernah menggunakan kata bawahan atasan. Enggak. Apa? Ashab, sahabat. Ashabi kan nujum. Teman-temanku itu seperti bintang. Antum ashabi, kalian ini temanku, konco ngopi lah, sahabat. Bukan wahai muridku, enggak ada. Wahai santriku, enggak ada. Wahai karyawanku, enggak ada. Coba itu Nabi itu luar biasa loh Pak, luar biasa itu. Kok bisa ya berpikir? Makanya pemimpin dunia ya itu. Meskipun para sahabat melihat Nabi sebagai guru, silahkan, Nabi itu guru saya, orang tuaku, boleh, itu versimu. Tapi versi Nabi enggak. Antum ashabi, kalian ini temanku, sahabatku, ya enggak bawah ya enggak atas. Itu begini bro. Akhirnya gimana? Islam itu dibangun dengan keakraban, persahabatan. Abu Bakar sahabat sebelum kenabian kan, jadi apa? Mertua. Umar mertua. Utsman menantu. Ali itu sahabat jadi keluarga. Ahlul bait yaitu. Makanya itu circle. Kan saya tuh kalau dipanggil Gus saya nggak enak karena saya membuat kasta, nggak mau saya. Kamu dan aku setara. Saya kalau salah tolong diingatkan, karena saya bukan nabi, saya banyak salah, tolong ingatkan. Itu manusiawi namanya. Nah sekarang enggak orang lagi dokter sudah dikritik enggak mau, akhirnya konflik. Itu orang yang enggak tahu diri. Kamu bukan nabi, yang tidak boleh dikritik hanya Rasulullah, hanya nabi. Itu pun masih dikritik, nabi masih dikritik loh. Ada peristiwa itu nabi itu dianggap enggak adil membagikan apa namanya itu Al-Anfal itu, habis perang ya, habis perang itu kan ada yang kalah toh, musuh kalah kan diambil pedangnya apa itu diambil, dibagi. Ketepaan itu habis perang itu dapat sedikit, dapat harta sedikit. Akhirnya gimana? Kalau dibagi semua itu malah nggak cucuk. Misalnya gini ya, saya ini orang tua dapat uang 10.000. Kalau saya bagi ke anak saya yang 10.000 ini nggak kayak apa duit 1.000 nggak cukup. Mending apa? 10.000 saya kasihkan orang yang paling butuh uang ini. Akhirnya 10.000 kan ngefek. Nah ada sahabat itu nggak terima Pak. Nabi itu dianggap nggak adil. Gara-gara apa? Memberikan harta ini ke sahabat yang paling membutuhkan, nggak dibagi rata. Ya Muhammad i'dil. Ini ngeri. Sahabat loh Pak ini Pak. Muhammad adil lah katanya. Loh, kata Nabi itu begini ya. Kalau saya nggak bisa adil, lantas siapa lagi yang bisa adil di muka bumi ini? Coba. Nabi itu didemo oleh temannya sendiri yang ikut perang.
orang dia karena ambisi ya, Nabi itu nggak kurang merata, itu ngomong langsung di depan orang.